Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami Baitur Rahman, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari berkah doa Nabi Muhammad SAW, yang mana setiap pagi hari Nabi Muhammad mendoakan kita, ya Allah, Allahumma barik li ummati fi bukurya, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan setiap pagi kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda berkah adalah di pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan subuh berjamaah, kemudian zikir berjamaah, kemudian duduk sejenak, ya, mendengarkan beberapa hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang terkumpul di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi. Nah, ini semua bagian daripada tanda-tanda keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari terbaik untuk kita semua, untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dua kali giliran ya saya nggak hadir karena kan ada halangan. Namun alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama berkumpul kembali dalam acara pengajian rutinitas kita setiap minggu keempat dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, mendengarkan hadis-hadis Riyadhus Shalihin di sini, Allah cetak kita, Allah jadikan kita orang-orang saleh semua. Amin. Ya, karena kita ini pengen selamat, ya, tanda selamat dunia wal akhirat adalah salihin, jadi orang saleh. Apa itu orang saleh? Orang soleh itu yang baik hubungannya kepada Allah dan baik juga hubungan kepada manusia. Itu namanya saleh. Jadi orang soleh ini memang berat, ya, perjuangan jadi orang soleh ini berat. Makanya ya kita kudu sering-sering kumpul sama orang soleh. Kalau nggak kumpul sama orang soleh ini berat jadi orang soleh. Makanya Al-Quran mengatakan, Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, itu belum titik, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan lanjutannya wa kunu ma'as-shadiqin. Dan jadilah kalian semua bergaul, ma'a itu bersama-sama kumpul dengan orang sadikin. Siapa ini orang sadikin? Sadikin adalah orang-orang saleh. Ini orang saleh itu orang sadikin, orang-orang yang benar imannya, benar hubungannya kepada Allah, benar hubungannya kepada sesama manusia. Itulah disebut namanya sadikin. Kalau bahasa kita salihin, ya, jadi salihin, sadikin, itulah mereka orang-orang yang memperbaiki hubungan kepada Allah, memperbaiki hubungan juga kepada manusia. Nah, makanya kita disuruh kumpul bersama mereka. Bahkan itu di antara obat yang paling cepat untuk mengobati hati kita, di antara yang 5 dengan cara tahajud di tengah malam, sering-sering bangun malam. Kalau kita memang hati kita ini rusak, hati kita sakit, sering-sering bangun malam biar Allah sembuhkan. Atau puasa, ya, sering-sering lapar, puasa ataupun membaca Al-Quran sambil mentadabburkan makna-maknanya, atau sering menangis berdoa di keheningan malam di saat-saat menjelang subuh, atau yang kelima duduk bersama orang-orang soleh. Ini semuanya obat-obat hati semua, ya. Maka kata Al-Habsyi, paling cepat penyembuhan adalah dengan cara duduk bersama orang-orang soleh. Makanya Al-Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin. Di sini memuat hadis-hadis tentang gaya-gaya hidupnya orang-orang soleh. Bagaimana itu orang-orang soleh gaya hidupnya? Hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada sama manusia, betul-betul dijaga. Nah, kita sering-sering dengar, ya, hidupnya orang-orang soleh. Maka nanti kita sedikit demi sedikit ada upaya untuk mencintai orang soleh
dan juga bisa meneladani orang-orang soleh. Amin. Ini minimal kita cinta saja sama orang soleh itu luar biasa. Ya, meskipun kita nggak soleh, tapi kalau kita cinta sama orang-orang soleh, itu punya nilai yang sangat tinggi nilainya. Iya. Cinta kepada orang soleh akan menemukan manisnya iman. Dalam sebuah hadis itu katanya ada 3 perkara ya yang menyebabkan iman akan terasa manis. Artinya iman terasa manis, ibadah itu menjadi nikmat, menjadi lezat. Zikirnya, sholatnya, ya, baca Qur'annya menjadi sebuah kenikmatan, pengaruh daripada kecintaan kepada orang soleh. Wa alla yuhibba mar'a wa alla yuhibba lil mar'i la yuhibbuhu illa lillah. Itu kecintaan kepada orang soleh. Artinya dia tidak mencintai seseorang karena faktor apapun. Enggak, karena faktor, karena Allah Subhanahu. Mencintai orang begitu. Kan ada orang mencintai orang ya karena kayanya, karena jabatan yang tinggi, ya macam-macam tuh motivasi orang cinta kepada orang lain. Tapi kalau untuk menemukan manisnya iman, mencintai orang lain adalah karena Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana tuh? Iya, karena dia adalah orang soleh, kita cinta kepada dia karena Allah cinta kepada dia. Makanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada para solehin. Nah, itu akan menemukan manisnya iman. Makanya kita dianjurkan sekali ya untuk kumpul-kumpul bersama orang soleh. Ya, mudah-mudahan kita punya niat baik, pengen meniru, pengen meneladani, pengen mengikuti hidupnya orang-orang soleh. Ya. Cinta sama orang soleh dulu pernah digambarkan ya dalam sebuah hadis. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ma taqul ya ara'aitum innal rajula ahabba qauman walamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai orang soleh tapi amalan dia nggak sama? Cinta sama orang soleh tapi amalannya nggak sama persis seperti orang soleh. Tapi dia cinta sama orang soleh tapi amalannya nggak sama persis 100% seperti orang soleh. Gimana itu? Rasulullah menjawab, ya apa katanya? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai waktu di dunia. Siapa kecintaan kita? Kalau kecintaan kita sama orang soleh, kita cinta kitab Riyadhus Shalihin, kita cinta Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, sehingga di mana ada karya beliau kita mau baca, kita mau sedikit demi sedikit kita cintai pesan-pesan yang ada di dalamnya. Ini termasuk orang yang punya hubungan dengan orang soleh. Banyak di kalangan kita orang beriman ini nggak kenal orang soleh. Siapa itu Imam Ghazali, ya, siapa itu Imam Nawawi, ya, siapa itu Imam Jalal As-Suyuti. Banyak orang nggak kenal itu. Dan mereka lah minas salihin, kalangan orang soleh. Imam Syafi'i orang soleh, ya. Sampai beliau sendiri di akhir hayat mengatakan, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku cinta orang soleh, meskipun aku ini bukan orang soleh. Masya Allah. Ya, beliau dengan tawaduknya mengatakan, meskipun aku bukan orang soleh, tapi beneran aku cinta kepada orang soleh. La'alli an anala bi musyafa'ah, agar aku memperoleh syafaat dari orang-orang soleh. Makanya itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita perlu punya agenda ya dalam hidup ini, punya kunjungan-kunjungan kepada orang-orang soleh. Iya, biar nama kita ada di hatinya orang soleh. Di saat nama kita ada di hatinya orang soleh, ketika rahmat Allah turun di hatinya orang soleh, maka kita akan kecipratan rahmat itu, kecipratan karunia itu. Begitulah ya, upayakan hati kita ada di orang soleh. Makanya itu di dalam apa namanya kategori ibadah ya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkhidmat kepada orang-orang soleh. Ini berkhidmat kepada orang-orang soleh merupakan amalan yang sangat tinggi, amalan yang sangat mulia. Berkhidmat kepada orang-orang soleh seperti kita berkhidmat kepada masjid. Di masjid ini kita bapak-bapak
bukan cuma sekedar hanya sholat 5 waktu kita pulang, sholat 5 waktu kita pulang, sholat 5 waktu kita pulang. Bukan hanya itu. Kapan kita memberikan ya pelayanan tenaga kita, harta kita, pikiran kita buat masjid? Itu harus ada. Ya, iya. Jangan kita hanya mengandalkan marbot saja, ada kotoran, ya, ada hal-hal yang tidak enak dipandang, kita biarkan saja. Padahal itu kalau kita mau lakukan, itu termasuk amal yang tinggi, berkhidmat kepada masjid. Kotor-kotor kamar mandi, bau-bau yang tidak sedap kamar mandi, kita bersihkan. Dulu orang-orang soleh begitu. Ya, Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rani, guru besar Al-Azhar dulu ya, Imam Mutawalli Asy-Sya'rani, itu setelah mendapatkan ya, gelar Imamul Azhar, dipakaikan udang-udang di halayak ramai di masjid besar gitu. Setelah itu dia bubar acara, daripada itu dia langsung ke masjid, ya ke kamar masjid. Ngapain dia? Dia bersihkan itu kotoran-kotoran. Habis orang banyak kumpul bubar, dia membersihkan, seorang ulama membersihkan, ya, berkhidmat kepada kamar masjid, nah, gitu. Sehingga dia dalam membersihkan itu dia bilang di hatinya, Allah, ini kotoran-kotoran yang ada di kamar mandi ini ya nggak sekotor hati saya. Hati saya lebih kotor daripada kotoran yang ada di toilet ini. Mengakui banyak dosa, banyak kesalahan. Termasuk berkhidmat kepada orang saleh gitu. Berkunjung kepada orang saleh. Dahulu kala diceritakan itu ya oleh Al-Habib Idrus bin Syahab. Idrus bin Syahab bercerita, dulu ada pelayan ya para pelajar, pelayan gurunya orang soleh. Beliau bikin kopi buat yang ngaji nih, pagi-pagi begini dibikin kopi, ya dibikin kopi dia biar nggak ngantuk, biar seger sebelum ngaji, kasih kopi satu. Itu lama teman-temannya pada ngomong, kamu ini kapan ngajinya bikin kopi aja. Iya juga ya. Iya, kita ini udah dapat hafalan ini, dapat ilmu ini. Kamu bikin kopi terus, kapan ngajinya? Wah, iya dah. Mulai besok saya pre dulu masak kopi dah, masak ayam saya pre, saya juga ikut ngaji. Ini gurunya ya Al-Habib Abdurrahman ya bin Muhammad ya Al-Masyhur, pengarang kitab Al-Bughyah Al-Mustarsyidin, yang mengajar. Ya begitu dia mengajar ya, yang rutinitas kasih kopi ini nggak ada. Di kopi kok nggak keluar, kemana nih kopi? Biasanya ngaji kasih kopi, dengan kopi ya. Iya, kemana itu? Oh, nggak hadir kali. Nggak taunya dia ngumpet duduk di belakang, pengen dengerin ilmu gitu. Nah, setelah ya bubar pengajian, dia datang menghadap. Lah, kamu ada? Ada ya Habib. Kamu tadi nggak bikin kopi? Seperti kebiasaan hari-hari kamu kok nggak bikin kopi? Iya. Saya kemarin dapat teguran juga dari teman-teman saya, kenapa bikin kopi aja tiap hari, kapan ngajinya? Oh gitu katanya, kata gurunya. Udah, mulai besok kamu nggak usah ngaji, kamu bikin kopi seperti rutin biasa. Kenapa? Karena ilmu yang ada di hati saya emang saya udah siapin buat kamu. Nanti tuh orang-orang yang pada duduk depan, duduk ngaji, pulang, minum kopi, ngaji, pulang. Kamu yang masak airnya, bikin kopinya, cuci gelas, nanti ilmu saya bakal turun ke kamu. Mereka itu nanti bakal ngaji sama kamu semua. Benar. Setelah berkunjung lama ya, berjalannya waktu, ya meninggallah gurunya. Betulan ini yang tukang tim khidmat ini ternyata ya Allah tumpahkan ilmunya gurunya kepada dia karena khidmatnya kepada orang soleh. Seperti itulah ya keberkahan daripada berkhidmat kepada orang soleh. Makanya dulu juga Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakeknya daripada Habib Jindan, dulu waktu belajar di Palu di pesantren Al-Khairat, guru tua di Palu sana ya, Al-Habib ya Salim ya, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ya. Ketika itu beliau punya hafalan lemah ya, orang-orang hafalnya banyak, dia sedikit. Akhirnya ngadu sama gurunya, gimana guru nih, kalau hafal saya lelet bener, kalau kamu pengen cerdas ya bersihin otak kamu biar bersih, itu sering-sering tuh bersihin kamar mandi santri. Wah, ada bener dia, santri malam tidur, dia bangun malam, bukan bangun tahajud, dia
beres-beres kamar mandi dibersihin biar nanti santri subuh bangun udah bersih, air penuh. Hampir tiap menjelang subuh seperti itu kerjaan. Lama-lama bener Allah bukain tuh terang hatinya sampai terkenal tuh Al-Habib Salim Jindan ya, masya Allah. Kalau kita ke Otista situ ya, terkenal dengan Bukhariul Asr. Ulama Bukhari di zamannya begitu. Kenapa? Banyak hafalan hadisnya, banyak sanad keilmuannya, karena kecerdasan yang luar biasa. Al-barakah fil birkah. Sampai beliau kata al-barakah katsirun fil birkah. Keberkahan hidup katsir, banyak di mana? Fil birkah, kamar mandi berkhidmat, kamar mandi masjid, kamar mandi pesantren, kamar mandi orang-orang soleh, ya itu mempunyai keberkahan. Begitulah kecintaan kepada orang soleh itu bisa menghantarkan kita kepada ladzatul iman. Kenapa? Karena orang soleh itu memang betul-betul baik hubungannya kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kalau kita kan namanya manusia biasa yang belum derajat solehin, meskipun kita memang rajin ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, sholat 5 waktu kita berjamaah, ya, zikir kita hidupkan, bangun malam, kita lakukan puasa Senin Kemis, kita laksanakan Quran, kita baca. Tapi ketika kita berhadapan dengan tetangga, berhadapan dengan manusia, kadang-kadang ada sedikit yang tidak enak dari mereka lakukan, langsung mood kita nyerocos. Wah, ini kita nggak bisa tahan sabar dengan upaya-upaya mereka ya yang mereka lakukan itu. Kita nggak sabaran untuk menahan emosi kita, menahan marah kita, menahan pembalasan kita. Yang ada kita pengennya balas, kita pengennya caci, pengennya kita marahin dia. Jadi sehingga pengaruh sholat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, qiyamul lail kita, puasa kita seolah tidak menghasilkan buah. Tuh, padahal orang-orang soleh dulu ketika habis dicaci maki, dikata-katain mereka, difitnah mereka nggak gampang balas, mereka diem aja. Biarin dah. Emang beneran begitu saya. Begitu dia bilang. Emang beneran. Pantasnya saya bukan lagi diguyur sama air kopi, begitu. Pantasnya pakai air comberan karena saya memang berdosa. Dulu Ibrahim bin Adham seperti itu keadaannya, ya orang soleh. Masa ketika dia lewat, ada orang buang air kopi nggak lihat ke bawah, dia pakainya gamis rapi bersih, mau berangkat Jumat dari atas buang kopi dari jendela, baju gamis basah. Ya, dia nggak langsung pakai kurang ajar, kamu lihat baju saya. Enggak. Dia bilang, alhamdulillah masih untung saya diguyur sama air kopi, bukan sama air coba. Pantasnya sama air comberan karena kotoran. Masih alhamdulillah. Kalau kita langsung marah itu, langsung ngamuk kalau kita. Nah itulah perbedaannya, kita belum siap gitu ya menyikapi berhubungan dengan manusia-manusia di luar sana ketika ada perbuatan mereka yang kurang etis, kurang baik kepada kita rasa-rasanya belum bisa memaafkan hal itu. Padahal kita sudah sering kali dicontohkan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar bagaimana karakter Nabi Muhammad, ya kepribadian yang gampang banget memaafkan orang yang nyata-nyata orang itu betul-betul mau menghabiskan nyawanya. Bayangin. Ketika Nabi hijrah ke Madinah ya, Nabi hijrah ke Madinah, tiba-tiba ada salah seorang pendekar ya Mekah kafir ya namanya Duksur itu kalau nggak salah, namanya Duksur, itu mengejar Nabi dari arah belakang. Ketika itu dia sudah menghunuskan ya pedangnya, samurainya ke arah Nabi untuk ditebaskan ke tubuh Nabi dari arah belakang. Cuma Nabi dibilang sama Jibril, "Hai Muhammad, hati-hati di belakang ada orang membunuh." Begitu dia ada membunuh, Allah, dia jawab begitu, langsung jatuh itu pedangnya, ya langsung diambil sama Nabi. Akhirnya apa? Hei kamu nih, ya sekarang nggak ada yang nolongin kamu. Siapa nih? Nggak ada, kecuali kamu memaafkan saya. Ya udah, saya maafin dah ya. Jangan ulangin lagi perbuatan ini. Nggak bagus membunuh orang itu. Gampang banget. Padahal nyawa taruhannya, tapi gampang banget maafin. Dan itu berulang-ulang. Nabi jalan masih dikejar, masih penasaran. Yang sekali kemudian gagal. Mungkin yang kedua kalinya. Sampai berulang-ulang ketiga kali, tapi 3 kali itu pula Nabi memaafkan.
Makanya itu orang soleh itu begitu mengikuti meneladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita jaga hubungan kita ya sesama manusia, terlebih manusia yang terdekat dengan kita, istri kita, suami kita, gitu. Ya, itu harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena itu yang menentukan kesolehan kita. Nabi ditanya itu, ya, istri Nabi ditanya tentang Nabi, bagaimana Nabi di rumah? Masya Allah, Nabi akhlaknya gimana? Kalau di luar sama kita Nabi, oh luar biasa akhlaknya Nabi dengan kita. Kalau di rumah gimana tuh Nabi akhlak? Kata si Reza, oh di rumah lebih top lagi Nabi. Karena khuluquhul Quran. Oh akhlaknya mulia, bagaikan Al-Quran. Dia suka bantu-bantu di rumah. Nabi yang mulia bantu-bantu, nyuci piring, nyuci gelas, nyuci sendok. Wah, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Harmonis, ya, apa? Romantis. Kita taunya romantis orang Eropa, orang Barat tuh hidupnya romantis. Enggak. Nabi Muhammad adalah pemimpin imamnya romantis dalam rumah tangga. Sampai Nabi katakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang bisa berbuat baik sama istrinya. Ya, jangan jadi ustadz di depan jamaah doang, depan bini, waduh depan bini preman. Main tabok aja kalau bini salah. La haula wala quwwata. Ini ustadz apaan? Gadungan nih. Ya kan? Katanya, kalau ke ceramah di panggung mimbar hebat, menggelegar, membakar semangat umat. Di rumah, wah, di rumah main tampar sama bini. Wah. Ini namanya bukan orang soleh begini. Orang soleh itu di rumahnya juga ranking juga, di luar ranking, di rumah juga ranking juga. Jangan di luar ranking, di rumah jeblok, ya kan? Wah. Jadi kita dipesan sama Nabi, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada istrinya. Sampai istri-istri Nabi ditanya itu, bagaimana istri Nabi Muhammad? Oh, indah, mulia, top. Itulah bagian. Semua istrinya jawab begitu semua. Semua memuji Nabi Muhammad SAW. Begitulah orang-orang soleh ya. Orang-orang soleh dengan istrinya bagaimana? Masya Allah. Apalagi orang soleh, Pak. Itu tandanya orang soleh, Pak. Di antaranya ya. Di antara tanda-tanda orang soleh itu kadang-kadang dikasih ujian lewat istrinya. Bener. Iya. Iya, istrinya kadang-kadang ya Allah. Kadang-kadang kita juga kaget, ini bini ustadz apa bini preman? Oh begini modelnya. Ini ustadz salah pilih bagaimana? Bukan salah pilih, emang itu juga ditakdirkan Tuhan, diuji begitu. Ya kita kan pernah dengar ya cerita dalam Al-Quran bagaimana istrinya Nabi Nuh, seorang nabi, istrinya kok modelnya begitu. Bukan dukung dakwah suaminya, malah ya menghancurkan dakwah suaminya. Nabi Nuh istrinya, Nabi Lut istrinya. Diceritakan dalam Al-Quran bagaimana model istri Nabi. Wah, istri Nabi seperti itu keadaannya. Apalagi istrinya orang soleh, para aulia itu banyak. Ya, yang mereka itu kadang-kadang, ya Allah, seperti Imam Sibaweh. Dulu ada ulama nahu Pak jago nahu, namanya Imam Sibaweh. Ini Imam Sibaweh, masya Allah. Dia ngarang sebuah kitab nahu yang kalau itu nahu dikarang sama dia, diterbitkan, orang hampir semua bisa baca nahu. Kenapa? Karena nahu metode yang dikarang oleh Imam Sibaweh itu mudah sekali. Begitu dia sibuk mengarang kitab setebal Riyadhus Shalihin lah karangan nahunya seperti ini, karena memang begitu ya ulama larut-larut malamnya mereka dengan ilmu asik ini sampai istrinya cemburu. Jadi memang perempuan itu punya cemburu, bukan hanya kita kawin lagi sama perempuan ya, sampai kita demen kitab aja cemburu. Wah ini kayaknya Ustaz kagak beres, ini bisa demen sama kitab mulut ya malam. Wah akhirnya tuh kita dibakar Pak. Kitabnya dibakar, dia udah malam-malam begadang dengan waktu yang begitu lama ya. Tiba-tiba kitabnya dibakar aja udah hilang, udah nggak ditulis lagi sampai sekarang tuh. Kalau ada jadi tuh istrinya orang-orang soleh begitu. Sampai terjadi tuh di Hadramaut ada namanya seorang, pernah cerita mungkin ya, saya pernah cerita atau kalau enggak saya ulang lagi. Dulu ada seorang ulama namanya, seorang soleh namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini seorang wali yang jadi kewaliannya dia lantaran dia bersabar mempertahankan punya istri yang cerewet. Nah, ini kita kalau pengen jadi orang soleh, istri kita cerewet. Ya udah kita berharap ya Allah, mudah-mudahan saya nggak soleh lewat ya sholat saya. Memang sholat saya juga jarang-jarang ya, misalnya ya, atau nggak soleh lewat puasa Ramadan saya, lewat
baca Quran. Saya berharap Allah mudah-mudahan ditakdirkan punya bini yang cerewet seperti ini. Mungkin inilah pintu surga lewat cerewet. Jadi besok mungkin ada juga Pak ya Bu, besok ada juga Bu Pak di akhirat pintu surga lewat pintu cerewet. Namanya gang cerewet ya, namanya gang cerewet. Iya ada mungkin ya. Iya ini namanya Syekh Abdurrahman Bajal Abad. Ya Allah, setiap hari istrinya nyap terus, ngomel terus, tapi nggak disikapi sama dia. Ya sabarlah. Ya mungkin saya banyak dosa, banyak kekurangan, mungkin kipar dosa. Jadi orang-orang soleh begitu menganggapnya. Kalau istri cerewet ini dia anggap wah saya banyak dosa, saya banyak salah. Jadi Allah takdirkan dia begitu ya, dia nyap. Karena nyap hampir tiap hari, ya lama-lama pusing juga kali. Pusing juga, pengen refreshing lah, refreshing. Ya udah nih bini tiap hari cerewet kali ada stopnya gitu sehari nggak ada, hampir tiap acara cerewet. Ya udah, akhirnya dia mau refreshing. Begitu dia refreshing dia keluar dari rumahnya, ketemu dua orang musafir ya, ketemu ya, dia sambut, saudara mau kemana nih? Oh ya kita lagi jalan nih Pak, berdua lagi menjalankan perintah guru untuk ya mengamalkan sebuah ilmu yang namanya ilmu tawakal, ilmu tajarrud namanya, ilmu tajarrud. Bagaimana tuh? Iya, kita berjalan tanpa membawa bekal. Nanti di mana udah darurat, kondisi darurat, kita cukup berdoa kepada Allah dan Allah nanti kata guru kami akan kirimkan itu makanan. Ajib. Nah, ini boleh nih buat refreshing gitu ya. Ada orang bepergian tanpa bawa bekal, nah itu ya. Nah, ini Pak, emang kelas manusia memang beda-beda ya. Ada kelas manusia asbab, perlu bekal memang secara asbab. Mau ke Jawa Timur, ya mau kemana saja bawa bekal. Tapi ada orang soleh jalan-jalan aja nggak bawa bekal, nggak bawa apa-apa sama sekali. Lenggang kangkung tanpa bawa bekal, paling bekalnya pakaian aja, duit, makanan nggak dibawa dia. Wah, dia belajar. Ini Syekh Abdurrahman Bajal ajib juga nih orang. Saya pengen belajar gimana tuh ilmu tajarrud, hanya berdoa kepada Allah, Allah datangkan makanan. Akhirnya dia jalan bertiga. Saya boleh ikut? Boleh. Cuma satu. Apa? Nggak bawa bekal. Wah, emang saya beneran lagi nggak punya bekal. Bini nyap terus, ya nggak? Mendingan saya jalan-jalan dah refreshing. Ya udah, saya ikutin sama dia. Bos ikutin dah, masuk ke dalam sebuah gua, kayak Ashabul Kahfi ternyata. Masuk ke dalam gua. Begitu masuk ke dalam gua, Masya Allah, di dalam gua itu mereka zikir, ibadah, doain manusia yang belum dapat hidayah. Di malam hari mereka tahajud, mendoakan orang banyak. Wah, doanya begitu. Nah, begitu besok pagi harinya, ya di saat hari pertama mereka lapar mau makan baru tuh, udah mereka lapar semua. Akhirnya di antara salah satu mereka mengatakan, yaudah hari ini saya mau sholat hajat dulu. Hajat saya akan saya panjatkan berkaitan dengan ya kita hari ini butuh makan. Sholat hajat mereka, hajat, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu habis doa, nggak lama bener. Itu dari mana datangnya? Tiba-tiba Allah kirim aja ada makanan itu di dalam gua kirim. Apakah orang yang nganter? Wallahu alam tentu ada. Makanya itu Syekh Abdurrahman kaget. Masya Allah, hebat banget ini. Ada makanan menu hebat. Makanan itu dikirim, ada yang kirim. Masya Allah, bener nih. Inilah maqam tajarrud namanya. Cukup berdoa Allah, Allah kirim. Udah singkat cerita, makan mereka di hari pertama sampai sore itu makan cukup. Zikir lagi, ibadah lagi Allah sampai hari kedua, ketiga cukup dengan itu makanan sekali. Begitu hari selanjutnya lapar lagi, yang teman satu lagi bilang, ya dah sekarang jatah saya sholat hajat, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Benar, dia doa, datang makanan. Ajib dia, hebat amat orangnya, berdoa saja datang itu makanan. Subhanallah, luar biasa. Jadi Pak, Bu, nggak semua orang itu menggunakan asbab dengan dagangnya, ya, dengan usahanya, dengan enggak. Ada juga orang yang makomnya dengan berdoa kepada Allah, Allah kirim itu makanan. Gitu aja, Masya Allah, ajib. Ya. Hari kedua, hari selanjutnya begitu. Temen-temennya yang satu lagi berdoa juga datang lagi. Masya Allah, luar biasa. Wah, makin takjub. Nah, inilah orang-orang soleh kata Syekh Abdurrahman Bajal, luar biasa. Begitu hari selanjutnya udah lapar mereka, yang berdua bilang, sekarang gantian dah, jangan kita terus. Sekarang kamu dah, ya kamu doa sama Allah Taala biar dikirim hari ini makanan. Sebab ini udah 3 hari kita akan keluar lagi, kita akan cari tempat lagi menuju ya tempat yang lain kita ibadah. Waduh, dia bingung. Gua punya doa apa ini?
Ya, dia nggak punya doa apa-apa, nggak punya doa spesial ya. Iya, akhirnya udah, saya akan coba berdoa. Dia sholat, dia berdoa. Dia bilang dalam doanya itu, ya Allah, sebagaimana kau kirim makanan kepada mereka berdua hari-hari yang lalu. Ya Allah, saya pun menggunakan tawasul nama-nama yang mereka sebut di saat mereka meminta kepadamu ya Allah. Maka saya pun bertawasul kepada orang-orang yang disebut oleh mereka berdua ya Allah. Kirimkan hari ini makanan buat kami ya Allah. Selesai. Masya Allah. Nggak lama datang tuh makanan lebih hebat dari hari pertama dan kedua. Makanan pesta besar, mewah. Kayak orang mau penutupan jadinya. Wow, kaget nih yang kedua. Hebat nih makanan, luar biasa. Ya udah makan. Sambil makan tanya, selesai makan. Tadi kamu tuh doanya gimana? Kok bisa lebih hebat dari kami? Kami udah tirakatnya lama ini. Ya, tapi dapat makanannya ya alhamdulillah, tapi nggak sehebat kamu ini. Kamu ini gimana doanya tadi? Justru tadi saya mau doa juga sih bingung kan. Kaget, bingung gimana? Ya saya berdoa dengan menggunakan siapa? Akhirnya saya bilang ya Allah, dengan orang-orang yang disebut oleh mereka berdua, datangkan makanan. Begitu saya doanya. Nah emang kamu tahu siapa yang saya sebut? Makanya saya nggak tahu siapa yang kamu sebut, saya nggak tahu. Makanya saya tawasul dengan orang-orang yang disebut sama kamu, datang itu makanan. Oh, kata dia yang berdua, saya ini diajari sama guru saya, kalau kamu nanti terdesak lapar, berdoa kepada Allah, langsung sebut nama seorang kekasih Allah yang bernama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Itu nama ampuh untuk mendatangkan makanan. Kata dia, nah itu mah saya sendiri orangnya tuh. Namanya itu saya sendiri. Udah, kalau gitu kamu lanjutin, berarti saya baru sadar kalau saya ini termasuk orang yang ditawasulkan oleh Allah. Ini orang yang ditawasulkan Allah berarti orang soleh. Ya udah, alhamdulillah. Berarti selama ini istri saya baik, nyap-nyapnya dia bikin saya jadi orang soleh. Begitu dia pulang, udah 3 hari dia baru pulang lagi. Assalamualaikum. Nggak dijawab, diemin sama istrinya. Mah nggak pulang-pulang, sekalian nggak pulang. Wahai istriku tersayang, silahkan kamu nggak usah ya berhenti nyap-nyap tiap saat, aku senang. Gara-gara kamu nyap-nyap, aku jadi orang soleh. Katanya begitu. Kata bininya, dasar udah tahu, udah nggak mau nyap-nyap lagi, begitu. Ya, ternyata istrinya juga katanya orang soleh juga. Itu katanya kalau kita ke Yaman, Pak, ke Hadramaut, itu ada pekuburan namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Jadi kita dianjurkan itu ziarah di situ ya untuk mengambil tawasul, mengambil keberkahan ziarah di situ ya. Di antaranya keberkahan ziarah ke situ kita akan memiliki sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Nah itu kisah-kisah ceritanya seperti itu yang teman-teman kita sudah berkunjung ke sana. Artinya apa? Artinya orang-orang soleh gitu Bang diuji. Makanya dalam Quran fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu dalam Al-Qur'an begitu. Jadi kalau kita dalam berumah tangga ini rasa-rasanya kayaknya kurang nyaman, kurang enak gitu. Allah bilang kasih nasihat, jangan buru-buru dipisah, jangan buru-buru diceraikan istri atau suami yang model seperti itu. Kenapa? Fa'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kamu benci sesuatu itu yang kamu gak suka, fa huwa khairul lakum. Padahal itu kebaikan banget buat kamu. Kebaikan banget buat kamu sebenarnya. Atau bisa juga sebaliknya, wa'asa antum syai'an. Bisa jadi kamu pengen ganti istri yang baru. Ganti dah istri yang baru, yang mana kayaknya rada nyaman. Diajak ngopi di kafe enak, diajak jalan enak. Tapi kata Allah, ya fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa bisa jadi keburukan buat kamu. Makanya kenapa orang-orang soleh diuji dengan istri-istri yang model seperti itu. Nah ini lagi-lagi bukan curhat ya Pak. Kata Pak Ustaz lagi curhat itu rumahnya. Bukan. Ya. Konsulat ini. Jadi lagi apa? Lagi menjadikan pelajaran buat kita, nasihat buat kita betapa orang soleh itu ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak, dia teringat ini ayat. Oh, bisa jadi ini sesuatu yang nggak enak buat kamu, buruk menurutmu, tapi indallah di sisi Allah ini sebuah kebaikan buat kamu, sebuah keberuntungan buat kamu. Kenapa Nabi Nuh diangkat derajatnya? Nabi Lut diangkat derajatnya. Akhirnya pernah bersabar dengan istri yang buruk akhlaknya seperti itu. Bagaimana Siti Asia ya, seorang istri yang salihah padahal suaminya Firaun. Wah lu luar biasa itu ya.
raja yang zalim, luar biasa kezalimannya, tapi dia tetap memberikan perhatian, pelayanan yang terbaik kepada sang suami ini. Ya, sampai akhirnya diangkat oleh Allah menjadi sayyidah, ya, nisa ahli jannah, di antara ratu-ratu pemimpin perempuan ahli surga, ya, di antaranya Siti Aisyah. Kenapa? Dia Asia, ya, karena dia mempertahankan dalam berumah tangganya meskipun akhlaknya buruk. Seperti itu Bapak. Orang-orang soleh begitu. Kalau kita kan nggak tahan, ya. Wah, kita kan udah nyap-nyap sedikit, udah dah ganti. Masih banyak perempuan di luar, kenapa yang ini pertahan? Kagak, orang soleh mah. Orang soleh mikir lagi kamu dipisahin. Ya, ada orang soleh punya bininya kurang bagus akhlaknya, lagi ngajar aja nyap-nyap aja. Ini ngajar bini, wah dari dalam kamar, ngajar ngomel dia. Murid-muridnya bilang aneh amat itu guru muridnya. Kita lagi ngajar, dia di dapur kayak nyap-nyap aja. Panci bunyi, piring, gelas pada bunyi semua di dapur. Akhirnya murid-muridnya kasih masukan, guru kenapa? Ini kalau punya bini kayak begini cepat ganti aja. Masih banyak yang soleh-solehah. Guru katanya. Oh iya, menurut kalian, tapi saya mikir juga, saya nggak mau membahayain orang. Bahayain gimana? Ya kalau saya lepas ntar dia kawin lagi sama orang, kan orang bahaya jadinya. Mendingan saya yang bahaya, orang lain jangan bahaya. Sampai begitu niatnya. Kalau kita mah yang bahaya-bahaya kasih orang aja udah. Makanya belum jadi soleh sampai sekarang juga. Sholat rajin, zikir rajin, puasa rajin, ya nggak? Iya. Baru nyap-nyap sekali aja bini, gue ganti aja nih bini. Nah mati gitu. Gue kasih orang udah kasih bahaya bininya dia kasih. Orang soleh nggak begitu, ya. Makanya Bapak, ya Allah, kita ini bermuamalah kita yang paling berat itu kepada sesama manusia. Memang terlebih kita memang diajarkan oleh Allah, ya, fala tuzlimu fihinna. Kan Al-Qur'an itu, kamu jangan berbuat zalim di bulan-bulan mulia ini, bulan Muharram, ya, Ashhurul Hurum ini kan bulan mulia juga. Jangan zalim. Kepada siapa? Kepada istri jangan zalim, kepada suami jangan. Jadikanlah kita masing-masing kita jadi orang yang terbaik. Jadilah suami terbaik buat istrinya. Istri pun jadi suami, ya, istri menjadi istri yang terbaik untuk suaminya. Kenapa? Berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba saling berbuat kebaikan kita kepada pasangan-pasangan kita. Dan kalau bisa bikin senyaman mungkin suami kita, bikin senyaman mungkin istri kita. Begitu sahabat, dalam sebuah ayatnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Allah, Nabi bersumpah, demi Allah belum beriman, demi Allah belum beriman, demi Allah belum beriman. Siapa yang belum beriman tuh? Man la yu'minu jaruhu bawaikoh, orang yang tidak nyaman tetangganya daripada keusilannya. Ya Allah, dalam hidup bertetangga, Pak, itu katanya kita belum bisa dikategorikan beriman kepada Allah, kata Nabi, kalau keberadaan kita mengusik kenyamanan tetangga kita. Jadi kalau kita jadi tetangga nih, ya, tetangga yang lain terasa nyaman dengan keberadaan kita, wallah, sungguh kita jadi orang beriman. Saya enak tuh bertetangga sama dia, saya enak nyaman tuh berdampingan hidup sama dia. Itu orang beriman begitu. Tapi kalau ada orang, waduh, saya kalau hidup berdampingan sama dia, waduh, itu termasuk berdampingan mana suami istri. Ya, tetangga kita yang terdekat siapa? Ya suami kita, ya istri kita. Ketika suami kita nggak nyaman dengan keberadaan kita sebagai istri, atau sebaliknya sebagai, ya, suami kita nggak nyaman istri kita dengan keberadaan kita, maka kita dikategorikan wallahi la yu'min. Demi Allah belum dikategorikan beriman, belum dikategorikan beriman, belum dikategorikan orang yang tetangganya, teman pendamping hidupnya tidak merasa nyaman dengan keberadaannya karena keusilan daripada kurang baik akhlaknya. Makanya lebih-lebih kita perbaiki hubungan kita dengan suami, dengan istri. Barulah kita dengan tetangga kita juga kita dianjurkan untuk berbuat baik. Sebab dikatakan katanya la yu'minu ahadukum, belum dianggap beriman kalian, ya. Iya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim jarahu, dia hormati tetangganya, dia muliakan tetangganya, dia cintai tetangganya, ya, seperti dia mencintai dirinya sukses, dirinya bahagia, dirinya maju, dirinya berkembang. Dia juga menginginkan hal yang sama teruntuk tetangganya. Begitulah ajaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di tahun baru Islam ini
Mari tingkatkan keislaman kita dengan menjaga baik hubungan kita kepada sesama manusia. Mari sama-sama kita dengarkan hadis baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan mempertimbangkan hubungan yang baik kepada sesama manusia. Dikatakan di sini, ya, hadis daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la yarhaman nas la yarhamullah. Siapa orang yang tidak punya sifat belas kasih sayang kepada orang lain, maka Allah pun tidak akan merahmatinya. Nauzubillah. Jadi Bapak-bapak, kalau kita ingin mendapat kasih sayang daripada Allah SWT, maka kita harus mulai dari kita menanamkan kasih sayang ya dengan sesama kita. Ya, memiliki sifat rahmat, jangan bengis, jangan sadis, jangan keras dengan orang. Mari kita sifat rahmat ini kita kedepankan sesama manusia kita, sesama manusia, terlebih kepada istri kita, kepada suami kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang sekitar kita. Tanamkan itu sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Kenapa? Karena inilah sifat yang paling tinggi, paling ya signifikan, yang paling favorit, ya, yang paling prioritas yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya buat alam semesta. Jadi sehingga malam-malamnya tuh Nabi berpikir bagaimana nih manusia semuanya jangan sampai ada yang bahaya di dunia, lebih-lebih bahaya di akhirat. Itu Nabi tuh tiap malam pikirnya senantiasa bagaimana menyelamatkan manusia biar kenal Allah, biar kenal Quran, biar kenal Islam. Itu kenapa? Karena kasihan kalau mereka dibakar di neraka, kasihan kalau mereka masuk ke dalam neraka. Makanya risaunya, pikirnya, ya orientasinya bagaimana manusia selamat. Itu adalah daripada cita-cita besar yang setiap hari, setiap saat dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pentingnya tanamkan sifat kasih sayang kita kepada sesama manusia. Lebih-lebih kita masuk di bulan Muharram ini Pak, ada sebuah anjuran ya, kita untuk melihat kondisi nasib anak-anak yatim kita, orang-orang miskin di sekitar kita. Mari kita perhatikan mereka. Untuk apa? Untuk membuktikan kesolehan sosial kita. Banyak orang memang perhatiannya dengan hablum minallah saja, sementara dia nggak mau tahu nasib anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang di sekitar dia nggak pernah tahu. Nah ini kesolehannya belum dimiliki. Makanya jadi orang soleh itu Masya Allah ya, jadi orang soleh itu sungguh berat banget. Kenapa? Karena patokannya orang soleh selain hablum minallah, juga dia harus pandai-pandai hablum minannas. Makanya itu sebagai orang Islam kita ya, di antara contoh rahmat kita kepada sesama manusia, Nabi ajarkan kepada kita, anna Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila kalian mensolatkan ya kepada manusia banyak, menjadi imam dalam sholat kita, falyukhaffif, maka hendaklah ringankan sholatmu. Jadi Bapak, sholat yang ringan, simple, singkat, itu sholat yang dianjurkan Nabi ketika kita jadi imam. Jadi kalau kita jadi imam tuh biar ngomongnya nyaman. Saya kalau sholatnya itu enak tuh, simple, ringkes, nggak lama-lama. Tapi kalau di belakang diomongin kita jadi imam, wah kalau dia mau jadi imam, ampun dah, surat-surat yang kita gak tahu dibaca sama dia. Udah gitu dia lupa, kita bagaimana nunjukinnya, kita nggak tahu, ya kan? Jadi kadang-kadang jadi omongan, ya nggak? Kan dulu pernah tuh di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu yang diomongin bukan yang sholat cepat, sholat lama, itu yang diomongin. Ya, Mu'adz bin Jabal dilaporin di depan Nabi sama sahabat-sahabat, ya Rasulullah, apa? Kita nih kalau di masjid kita Mu'adz bin Jabal kalau jadi imam, wah suratnya panjang-panjang, lama sujud, lama rukunya. Wah, akhirnya Nabi tegur itu, Mu'adz, kamu pengen jadi tukang fitnah ya di kampung? Kenapa itu? Kamu tuh kalau jadi imam lama, jangan lama-lama. Idza asalla ahadukum binnas falyukhaffif. Kalau jadi imam, sholat jangan lama-lama. Ini karena timbul kasihan. Sampai Nabi aja saking rahmatnya, lagi sholat nih, Allah Akbar, baru mulai saja baca Fatihah, tiba-tiba ada terdengar suara anak kecil menangis. Jadi di zaman Nabi juga sudah ada ya, ibu-ibu sholat bawa anak kecil nangis begitu. Nah untuk untuk tidak membuat bimbang si ibu, Nabi membaca surat yang pendek dan mempersingkatnya karena kasihan sama ibunya.
Kan beda kita sekarang nggak peduli mau anak nangis di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kata ibunya, waduh, amma yatasaalun. Aku gimana ini, sholat lanjut apa udah? Kan itu ya. Jadi waduh. Jadi ketika kita baca itu cukup 1 atau 2 ayat kita baca. Misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu makmum di belakang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan imamnya dapat hidayah. Di doa kita. Iya, senang itu. Jadi kita bakal baca surat-surat pendek-pendek itu surat pendek. Imam justru makmum yang lain justru senang. Kita tadinya mau overacting, baca surat yang lain lah, baca surat yang susah-susah. Misalnya kan itu, idza syamsu kuwirat. Kata aku, waduh, panjang ini ayatnya, ini panjang banget ini. Nah, seperti itu hadisnya. Ya, kenapa? Pertimbangannya kenapa Nabi memerintahkan kalau jadi sholat ya imam hendaklah kamu kan fa inna fihi mudha'if, maka sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada orang-orang tua yang udah nggak kuat lama berdiri. Ya kan, kalau kita jadi imam, ini di sini di Masjid Baitur Rahman ada masih orang tua yang berdirinya terbatas dia. Ya kalau kita yang muda-muda mungkin 5 menit berdiri masih oke. Tapi yang udah tua kan 1 menit udah gak kuat berdiri. Ya, bayangkan setengah menit dah berdiri. Cari surat yang setengah menit kita berdiri. Begitu. Kenapa? Ada yang dhaif, ada yang kurang sehat, wasagim, ada yang sedang sakit mungkin, wal kabir, ada yang udah tua renta gitu, wal muhtaj, ada orang yang lagi berhajat, ada kadang-kadang orang berhajat. Begitu ke sembahyang Allah baru mulai Fatihah, amin, mules tiba-tiba perutnya, mules. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cocok nih. Cocok. Nah gitu. Ya, teman saya pernah tuh waktu pergi umroh apa pergi haji saya lupa, dia cerita ya di Masjid Nabawi ada imam gitu. Jadi imam sholat Jumat. Sholat Jumat. Suasana pada saat itu panas terik bener gitu. Itu ketika mendengar imam baca inna ataina, itu makmum semua girang semua. Itu gimana pahalanya ya? Dapat girangin Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar. Itu yang sholat di luar pada sedang alhamdulillah inna ataina. Senang gitu ya. Iya, itu tuh baca surat panjang-panjang seru bukan senang makmum. Enak sama kita ya. Iya. Enaknya bukan cuma di masjid, ya kalau ketemu di pasar Jombang aja udah enak tuh. Ini imam yang suka panjang nih bacanya, males ya kalau nanti ya. Atau mau nambahin belanja jadi pergi dia kan begitu. Nah itu jadi itu ya. Kenapa? Rahmat ya, sifat sayang kepada sahabatnya. Wa idza salahadukum bi nafsi falyatawil masya, kata Nabi. Kalau kamu sholat ya untuk diri sendiri maka panjangkan sesukamu. Wah, Allah. Kalau sholat buat dewek nggak apa-apa, dah panjang. Sayyidina Utsman itu kalau sholat ya sendiri, wah Allah, diriwayatkan kisah ya, dalam kisah Sayyidina Utsman itu sholat malam 2 rakaat. Rakaat pertama dia menghatamkan Al-Quran 30 juz, hatam dalam 1 rakaat. Bagaimana tuh berdiri panjang banget. Kita kadang dibalik, kita kalau lagi sendiri kita inapaina lagi sendiri ya, sendiri inapaina. Kalau lagi berjamaah amma yatasal, dibalik kita ya, jadi jangan seperti itu. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin. Dikatakan seperti itu. Bahkan in kana Rasulullah la amal wa huwa yuhibbu ay ya'mala bi khasyata ay ya'mala bin nas fayufridu alaihim. Sungguh adalah Rasulullah dulu sering kali meninggalkan amal ibadah. Nabi itu sering banget tuh ninggalin amal ibadah, nggak dikerjain sama Nabi. Kenapa Nabi nggak kerjain? Wa huwa yuhibbu ay, karena Nabi di hati pengen ini ngamalin, ini pengen ngamalin sebuah ini, pengen Nabi amalin. Cuma Nabi tinggalin itu, nggak dikerjain. Kenapa? Memang khasyata ayamnes, Nabi takut orang-orang pada ngikutin sehingga nanti dikhawatirkan menjadi wajib buat kita semua. Seperti contoh sholat taraweh, ya enggak? Itu kan di zaman Nabi sholat taraweh hanya beberapa malam saja di bulan Ramadan, tapi Nabi lebih sering ya kerjakan. Kenapa? Karena khawatir taraweh diwajibkan, akhirnya Nabi tinggalkan di masjid, Nabi kerjakan di rumah. Kenapa begitu? Takut diwajibkan nanti kasihan. Cukuplah sudah sholat yang 5 waktu. Makanya perjuangan Nabi naik lagi ke langit, naik lagi ke langit, naik lagi ke langit, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu karena Nabi begitu kasihan kepada kita sebagai umat. Itulah makna rahmatan lil alamin. Makanya marilah sama-sama kita tanamkan sifat rahmat kita kepada orang-orang yang di sekitar kita.
tanamkan itu. Untuk apa? Sedikit demi sedikit untuk bisa mengikuti akhlaknya orang-orang soleh. Meskipun nggak sama persis, ya minimal ada sedikit lah yang kita bisa ikutin, maka kita termasuk kelompok orang-orang soleh. Kumpul bersama orang-orang soleh nanti di yaumil qiyamah bersama pemimpin orang soleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pun mengharamkan ya puasa wisol karena kasihan juga sama kita tuh, sifat rahmat tuh Nabi. Ya, mengharamkan hanya Nabi saja yang boleh puasa wisol, maghrib nggak buka, lanjut lagi nanti buka-buka maghrib berikutnya. Begitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang ya sifat rahmat kepada kita sesama manusia. Nah ini kalau kita miliki sifat rahmat, kita saling memperbaiki hubungan kita kepada semuanya, ini dapat menghantarkan kita kepada derajat solihin, menjadi orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh. Amin. Ya, anak-anak yang bakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga berbakti kepada kita manusia. Jadi terakhir Bapak, ya bulan 10 Asyura besok ada anjuran ya, kita hari apa itu? Jumat ya, iya Kamis Jumat kita dianjurkan puasa ya. Puasa, orang-orang Yahudi pada puasa Pak. Kalau kita ke Palestina tuh yang pada gencor-gencor tuh mereka puasa. Ya Allah, jangan kalah sama dia. Kata Nabi, ya, ayo kamu puasa, tapi kalau bisa khalaful Yahud, bedain puasa kamu orang Yahudi. Yahudi cuma sehari, 10 Asyura saja. Kamu 2 hari dah. Besok ada puasa namanya hari Kamis ya. Puasa tanggal 9 namanya bulan Muharram, dan 10-nya Jumat puasa ya. Kita lanjutkan puasa, dan tanggal 10 itu kalau bisa kita lakukan juga memperluas belanja keluarga. Jadi Bapak-bapak ya ngasih nafkah di 10 Asyura itu sunnah Nabi, diperluaskan. Anak kita biasa jajan sekolah misalnya 50.000, besok 200. Bapak tumben bayar banget. Ada apa nih Pak? Bayar banget kata anaknya begitu ya. Asyuranya Asyura. Oh Asyura. Mudah-mudahan Bapak tiap hari Asyura Pak. Ya, jadi gitu, termasuk ya menyantuni anak-anak yatim ya berinfak kepada fakir miskin. Untuk apa? Untuk menjadi kesolehan di antara kita sosial ya, sesama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berjabat tangan terlebih dahulu ya. Sebelum sholat isyraq kita berjabat tangan. Mudah-mudahan dengan jabat tangan kita